Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina dari kelas 4E dengan NPM 502190 Prodi PGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan paradigma baru. Yang pertama, ada kurikulum rencana pembelajaran. Sejarah kurikulum Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yaitu kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut juga dengan Leerpen, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pembelajaran 1947 dimulai diterapkan di sekolah sejak tahun 1950. Yang kedua, ada kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai akal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Selanjutnya, yang ketiga, ada kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yang pendidikannya meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklarifikasikan menjadi 5 kelompok studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang kelima, ada kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi banyak yang mengkritik. Kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning. Yang ketujuh, ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999.
Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini, ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dan semester ke catur wulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur wulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. 8. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Yang ke-9, Kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir dari awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target, kompetensi siswa dan teknik evaluasi pembelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang untuk pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah. 10. Kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri, diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang ke-11 ada kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Penyederhanaan ini mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran dan siswa, hanya akan fokus pada kompetensi esensial dan merupakan prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Yang ke-12 ada kurikulum paradigma baru. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menerapkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Kurikulum ini akan diterapkan di semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, dan SMK, SMK maupun MA. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Perbedaan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan paradigma baru. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran tahun 1947.
menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua ada kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. 3. Kurikulum 1964. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat ada kurikulum tahun 1968. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima ada kurikulum 1975. Menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam ada kurikulum 1984. Mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Yang ketujuh kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan kurikulum 2004. Setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar KD, standar kompetensi lulusan SKL, dan standar kompetensi dasar SKKD. Yang ke-10, kurikulum 2013. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Yang ke-11 ada kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini sejatinya tidak berbeda dengan kurikulum 2013. Kurikulum ini hanya bentuk penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang ke-12, kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru ini lebih fleksibel dan akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan paradigma baru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.